Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Sebelumnya mohon maaf untuk suara saya yang agak serak, ya agak sedikit masalah dengan tenggorokan. Ya tetapi biarlah ini tidak menghalangi untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan begitu penting bagi hidup kita. Melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, segala perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan Tuhan, bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 119 ayat 50. Saya bacakan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi berbeban berat, dalam kondisi mungkin boleh dikatakan hampir putus asa, ingat ya, ada satu hal yang bisa menjadi penghiburan buat kita, yaitu janji Tuhan. Jadi ketika engkau mengalami situasi di mana engkau tertekan, engkau dalam kondisi terhimpit, dalam kesesakan, atau lebih ekstrimnya engkau sengsara dalam hidupmu, ingatlah ya, ada satu hal yang akan menghiburkan. Janji Tuhan menghiburkan kita, karena janji Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu pasti terjadi. Ingat, keadaan kita, kondisi kita itu bukanlah segala-galanya. Artinya begini, bahwa kondisi keadaan apapun yang terjadi, dia tidak melebihi Tuhan. Justru sebaliknya, seringkali keadaan yang terjadi itu semua tetap dalam kendali Tuhan. Artinya kondisi baik, tidak baik, kondisi senang atau sedih, sehat atau sakit, dalam kondisi kurang atau lebih. Nah, kondisi apapun itu, sesungguhnya semua tetap dalam kendali Tuhan. Karena itu saat menghadapi, kalau di dalam kitab Mazmur dikatakan sengsara, atau penderitaan, atau kesesakan, atau juga berbeban berat, apapun lah istilahnya, ingatlah ada sesuatu yang menghiburkan kita, sesuatu yang memberi semangat kepada kita, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan itulah yang membangkitkan gairah bagi hidup kita. Ya, apa kata Tuhan? Sebab janji Tuhan pasti baik bagi hidup kita. Kalau keadaan gak baik, janji Tuhan yang baik itu akan tetap terjadi. Bahkan apapun keadaan kita akan diubahkan oleh apa kata firman Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan terhalangi oleh keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk jadi baik, keadaan yang kurang jadi berkelimpahan, keadaan yang lemah menjadi kuat. Jadi artinya jangan pernah mendewakan atau menuhankan keadaan. Jadi kalau menghadapi keadaan yang kurang baik, jangan pernah berkata seolah-olah bahwa keadaan itu segala-galanya. Ya bukan, Tuhanlah yang mengatasi segalanya. Karena itu dengarkan apa janji Tuhan, dengarkan apa kata firman Tuhan. Iman itu, ya ketika kau mendapati firman-Nya atau janjinya, maka engkau akan dapat penghiburan, maka engkau akan dapat kekuatan baru, maka engkau akan dapat semangat sehingga hidupmu dibangkitkan. Ya, jadi hidup menjadi lebih hidup lagi. Jadi hidup kita tidak bergantung dari keadaan yang terjadi.
hidup kita bergantung pada apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan yang baik, maka yang baik itu terjadi. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Janji Tuhan itu baik, janji Tuhan itu indah. Walaupun pada perjalanan hidup kita seringkali diizinkan hal yang kurang baik. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menyadari ada Tuhan yang mengatasi segalanya. Kenapa diizinkan keadaan kurang baik? Supaya kita bisa bersyukur bahwa Tuhan tetap merancangkan yang baik. Dan apa yang dirancangkan Tuhan itu tidak pernah terhambat oleh keadaan kita. Nah, sebaliknya keadaan kita seburuk apapun, ketika tiba waktunya Tuhan akan diubahkan. Seperti apa janji Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, apapun keadaanmu, kesedihanmu, beban hidupmu, permasalahanmu, jangan pernah putus asa. Cari Tuhan, dengarkan firman-Nya, pegang janjinya, sebab janji Tuhan itu menghidupkan. Janji Tuhan itu menjadi penghiburan, sumber kekuatan yang akan memampukan kita melewati setiap keadaan yang tanda kutip mungkin kurang baik bagi kita. Dan percayalah, di balik apa yang tidak baik menurut pandangan kita, Tuhan Allah sedang merancangkan apa yang baik. Proses untuk menuju kebaikan itu seringkali harus melalui keadaan yang mungkin kurang enak. Seperti hanya janji tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Untuk sampai sana harus ada padang gurun. Tidak enak, tidak mudah, tetapi setia akan membawa bangsa itu sampai kepada tanah perjanjian. Demikian juga dengan hidup kita. Janji Tuhan baik atas hidup kita. Hari depan penuh pengharapan. Janji Tuhan pertolongan. Janji Tuhan adalah jalan keluar bagi masalah kita. Percayalah apapun keadaanmu. Selama engkau pegang janji Tuhan, selama engkau menghidupi janji Tuhan, selama engkau percayai janji Tuhan, maka keadaanmu akan berubah. Tuhan sendiri yang mengubahkan keadaanmu. Sebab janji Tuhan harus terjadi dan pasti terjadi. Kalau kita mengimani, mempercayai, kita juga akan mengalami sendiri akan janji Tuhan yang terjadi dan digenapi atas hidup kita. Mari jadikan janji Tuhan itu penghiburan bagi kita dalam segala kelemahan dan keadaan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, dalam keadaan apapun, kami mau tetap percaya janji-Mu. Janji-Mu menghidupkan aku. Firman-Mu Tuhan memberi kekuatan dan semangat baru buat kami Tuhan. Janji Tuhan penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Seringkali Tuhan kami hanya memandang segala sesuatu menurut sudut pandang kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyandarkan diri kepada Tuhan dan memandang seperti apa Tuhan memandang atas segala sesuatu. Terima kasih, menyerahkan hari ini hidup kami mohon pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.